bisa bantu. Gak iso. Mangkane gak jaluk kowe aja kakean tangkem. Aja melu-melu gegeran-gegeran ngono kuwi. Ojo melu-melu, itu ketok goblok ya, paham? Kelihatan gobloknya kalau kita ikut-ikutan membahas nasabnya Kanjeng Nabi, nasabnya para habaib, kita akan kelihatan gobloknya. Apakah kita memang goblok kalau kita ini ikut-ikutan untuk membahas masalah nasabnya Habib? Lalu kok generasi sekarang ngaku ahlul bait. Apa mau matamu gak enak ya? Itu geram saya. Kiai Ahmad Zahro sampai geram. Sampai hampir bilang matamu itu kasar ya, mendekati misuh. Kiai Ahmad Zahro ini sampai mau misuh karena apa? Geram melihat perilaku para habaib yang mengaku-ngaku cucunya Kanjeng Nabi. Lah kok kita malah dikatakan goblok kalau kita ini ikut-ikutan mengetahui nasabnya Habib. Assalamualaikum teman-teman. Kita melihat perilaku para habaib akhir-akhir ini semakin aneh teman-teman ya, semakin aneh. Bahkan yang terakhir ini kita mendengarkan bahwa ada habib yang ngajak perang kepada Kiai Pribumi, Kiai Nusantara teman-teman. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Takbir. Habib yang katanya cucu Nabi, yang mengaku cucunya Kanjeng Nabi malah ngajak perang dengan saudara seimannya sendiri teman-teman. Dulu kita kenalnya para habaib ini adalah habaib-habaib yang menceritakan tentang haluisme, hurufat-hurufat, menceritakan bahwa bisa menurunkan rantai emas dari langit. Habibnya bisa terbang semuanya. Anaknya Habib ini bisa terbang. Sekarang ada habib yang ngajak perang. Ini perlu dibahas teman-teman. Karena apa? Demi anak cucu kita di masa mendatang agar kita ini tidak dijajah oleh orang-orang yang mengaku cucunya Kanjeng Nabi. Bermodalkan tampilan mereka, bermodalkan yang katanya nyambung kepada Kanjeng Nabi, nasabnya, lalu mereka bisa foya-foya di negeri kita. Mereka kaya-kaya, padahal muhibinnya ini malah justru orang-orang biasa, orang-orang sederhana. Tetapi habibnya di Indonesia kaya-kaya, teman-teman. Karena apa? Karena mereka mengandalkan nasabnya Kanjeng Nabi. Lalu anak cucu kita menjadi orang yang dijajah oleh orang yang mengaku cucunya, darahnya ini mengalir darahnya Rasulullah. Dan ini sangat-sangat tidak benar, teman-teman. Tidak pas. Tapi di Jawa Timur ini ada Gus yang sampai detik ini bahkan memang tidak mau membahas nasabnya Habib dan masih dekat dengan Habib, yaitu Gus Kausar. Sampai pernah suatu saat Gus Kausar ini disenggol oleh seseorang yang sudah sangat geram dengan perilaku Habib, dan Gus Kausar yang memiliki banyak pengikut tetap dekat dengan Habib. Coba kita simak senggolannya. Berhenti ngurusi nasab, urusilah nasib. Nah, ini pernah diucapkan oleh orang-orang yang pro kepada Habib. Gak usah ngurusi nasab, ngurusi nasib saja. Saya kasih tahu ya kalian ya. Pahlawi sibuk membangun nasab mereka, mengklaim nasab mereka keturunan Rasulullah atas dasar nasib anak cucu mereka. Betul. Para habaib yang kaya-kaya di Indonesia ini, mereka memikirkan nasib anak cucunya. Makanya mendirikan makam lah, terus membagus-bagusi makam lah, seperti seolah-olah mereka sangat-sangat menghormati leluhur lah. Itu demi apa? Demi anak cucunya. Bahkan habib-habib muda sekarang sudah dipublikasikan ya, agar jamaah-jamaah ayahnya ini mengetahui bahwa inilah keturunan saya. Ada teman-teman. Mereka bingung memikirkan nasib anak cucu mereka di negeri ini. Betul. Karena mereka seorang pendatang. Ya, mereka sibuk dengan urusi anak cucunya. Nasib anak cucunya harus diurusi oleh bapaknya. Karena kalau tidak, ya akan terputus. Ketika mereka mengandalkan darahnya Rasulullah, mereka tidak akan dipercaya lagi. Ya. Makanya mereka membangun narasi bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah. Mereka keturunan Nabi, walaupun mereka sebenarnya keturunan Yahudi. Apakah benar begitu, Pak?
Sampai saat ini mereka nggak ada bukti bahwa mereka keturunan Nabi. Disitulah mereka membangun nasibnya. Makanya saat nasabnya rungkat, mereka selalu bilang nggak perlu membahas nasab, urusilah nasib. Betul. Demi apa? Demi anak cucunya, agar nasib anak cucunya tetap menjadi orang terpandang di Indonesia. Justru dari situ kita harus memikirkan nasib anak turun kita. Kita luruskan saat ini Pak Alawi agar apa? Agar 30 tahun, 40 tahun yang akan datang, nasib anak kita tidak diacak-acak oleh Pak Alawi. Oke, seharusnya kita memang juga memikirkan nasib anak cucu kita. Ya, kita harus mengetahui nasabnya Pak Alawi ini nyambung beneran apa enggak kepada Kanjeng Nabi. Tidak menjadi budak di negeri sendiri. Begitu loh. Paham? Cerdaslah sedikit dalam berpikir. Tuh, sampai dikatakan seperti itu loh teman-teman. Karena memang pentingnya nasabnya Kanjeng Nabi. Sampai Kiai Ahmad Zahro pun geram teman-teman. Geram apabila ada yang mengatakan nggak penting membahas nasabnya Kanjeng Nabi. Sampai geram Kiai Ahmad Zahro ini. Membahas nasab nggak ada manfaatnya sama sekali. Iya kalau nasab, misalnya nasabnya Pak Arif berapa kali kurang gawe. Mas Khalid misalnya berapa kali kurang gawe. Tapi ini membahas nasab yang terkait dengan Rasulullah SAW. Itu masalahnya. Berulang kali saya sampaikan pada para kiai yang kontak saya katakan, saya bukan membela A, membela B, bukan, tapi saya ingin membela posisi nasab sucinya Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Ini loh teman-teman, kalau nasabnya orang nggak penting, nggak usah diurusi, nggak apa-apa, nggak ada pengaruhnya. Tapi ini nasabnya Kanjeng Nabi loh, panutan kita. Ini harus dibahas teman-teman. Demi apa? Ya demi anak cucu kita juga, agar tidak dibelokkan sejarahnya. Agar tidak dijajah oleh pendatang. Dijajah, Indonesia dijajah lagi lewat agama, jalur agama. Demi itu, lalu saya katakan bahwa Pak Alawi bukan nasab Nabi. Bukan, demi Allah, tidak sambung nasab Nabi. Demi Allah, ya. Bahkan Kiai Ahmad Zahro pun mengatakan demi Allah, nasab Pak Alawi itu enggak nyambung kepada Kanjeng Nabi. Bukan saya benci pada mereka, saya kasihan pada mereka. Oh, kasihan. Bayangkan ya, kalau ngaku nasab Nabi, ternyata bukan. Haram mencium bau surga. Itu yang bersabda Nabi SAW. Oh, Kanjeng Nabi sendiri yang ngomong teman-teman. Orang yang mengaku-ngaku cucunya Kanjeng Nabi, haram hukumnya mencium bau surga. Kalau ngaku nasab Nabi ternyata benar, ya tidak ada masalah. Ya, salah. Tapi kalau ngaku nasab Nabi ternyata bukan, berbahaya. Berbahaya. Satu. Yang kedua, ngaku nasab Nabi pasti ada sebutir pasir atau seberapa kesombongan, pasti. Kesombongan. Ini bisa kalian lihat teman-teman, ketika mereka ini mungkin diusik bahwa itu bukan keturunan Nabi, pasti mereka akan marah-marah. Kalau mereka nggak diusik, mereka sombong dengan kekayaan mereka. Itu sudah pasti, karena kemungkinan besar itu nggak ada hubungannya dengan Rasulullah. Nggak ada. Orang yang ngotot ngaku nasab Nabi itu mesti ada kesombongan dalam hatinya. Nah, kenapa sih kalau dikatakan bukan nasab Nabi lalu marah? Kenapa? Kenapa? Kan berarti karena kesombongannya. Jadi sekali lagi, panjenengan yang ngaku nasab Nabi, hentikan. Diarani itu nasab Nabi, rapopo. Rapopo. Banyak sebenarnya yang nasab Nabi yang diam. Banyak. Di Maroko, di Yordan, di Saudi Arabia, di sini. Para wali songo itu tidak ada yang ngaku nasab Nabi. Walaupun mereka sesungguhnya nasab Nabi. Tuh, wali songo saja yang keturunannya Kanjeng Nabi tidak menunjukkan bahwa mereka ini keturunannya Kanjeng Nabi. Ini kenapa malah zaman sekarang yang nggak ikut berjuang selayaknya wali songo, ini malah justru banyak yang mengaku keturunannya Kanjeng Nabi. Yang sungguh-sungguh nasab Nabi biasanya malah sembunyi. Kok dikatakan bukan nasab Nabi marah? Pasti bukan nasab Nabi. Pasti. Tidak ada. Darah Nabi SAW diturunkan untuk orang-orang yang sombong, itu tidak ada. Ada benarnya ini teman-teman ya. Nggak ada darahnya Kanjeng Nabi diturunkan kepada orang-orang yang sombong. Untuk orang-orang yang menyesatkan umat itu tidak ada. Untuk orang-orang yang khurafat tidak ada. Khurafat loh ya. Ingat khurafat. Bukankah di Indonesia banyak Habib yang khurafat, menyebarkan khurafat? Banyak kan? Ingat, darahnya Kanjeng Nabi nggak mungkin diturunkan kepada orang-orang yang penuh dengan khurafat. Inna akramakum indallahi atqakum.
yang paling mulia di antara umat Nabi Muhammad SAW seluruhnya, sejak dulu sampai nanti kiamat, adalah yang paling bertakwa, bukan nasab siapa. Bukan yang keturunannya Kanjeng Nabi, tetapi siapa yang paling bertakwa. Dan Ahlul Bait itu tolong, bukan orang yang sekarang nasabnya Nabi, bukan Ahlul Bait. Ahlul Bait adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Ali, 2, radhiyallahu anhu, Sayyidah Fatimah, radhiyallahu anha, Sayyidina Hasan dan Husain, radhiyallahu anhu. Ini 5 ini. 5 teman-teman, hanya 5. Ya Allah, kenapa kok sekarang banyak sekali yang mengaku-ngaku sebagai Ahlul Baitnya Rasulullah? Mestinya dalam hati saya harusnya juga Siti Khadijah. Tapi Nabi SAW menyebutkan 5 ini. Lalu kok generasi sekarang ngaku Ahlul Bait? Apa matamu gak enak ya? Mau bilang matamu teman-teman ya, matamu itu kasar loh, mendekati misuh. Kiai Ahmad Zahro sampai mau misuh karena orang-orang banyak yang mengaku Ahlul Baitnya Nabi. Sampai segitunya loh Kiai Ahmad Zahro. Kok ya ada yang masih membela Habib? Ya Allah. Itu gemereket saya. Geram saya. Saya ini umat Muhammad, penjara juga umat Muhammad. Ya. Jangan kakean pola. Jangan kakean pola, jangan kebanyakan gaya. Jangan mengaku-ngaku cucunya Kanjeng Nabi. Kita sama umatnya Rasulullah. Dan itu sudah baik teman-teman. Itu sudah baik. Nggak usah ngaku-ngaku cucunya Kanjeng Nabi. Sungguh saya tidak memusuhi orangnya. Tapi saya kasihan mereka. Mereka yang ngaku nasab Nabi itu, ngaku duri Nabi itu berbahaya. Berbahaya. Berdasarkan ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini. 4 disiplin ilmu menyatakan mereka bukan nasab Nabi. Lalu apa? Memecah belah enggak. Justru inilah dalam rangka bagaimana supaya kita rukun. Inna akramakum indal ma'atqabi, lalu nggak ada yang perbudakan lagi. Ya. Jangan tontonlah buat video-video itu. Gimana tampilan mereka? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kiai Ahmad Zahro ini nggak ngajari kita untuk memecah belah umat. Enggak teman-teman. Ini justru untuk merukunkan umat. Agar apa? Anak cucu kita tidak diperbudak teman-teman. Nggak dijajah lagi oleh orang-orang yang mengaku cucunya Kanjeng Nabi. Mereka meraup kekayaan kita. Kita yang menjadi muhibinnya ini orangnya sederhana, biasa-biasa saja, tetapi mereka yang mengaku cucunya Kanjeng Nabi ini malah justru pamer kekayaan, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Nggak usah kebanyakan gaya, Bib. Nggak usah kebanyakan gaya. Itu malah justru berbahaya. Orang yang bukan cucunya Kanjeng Nabi tetapi mengaku-ngaku cucunya Kanjeng Nabi, haram hukumnya untuk mencium bau surga. Hati-hati.